Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala SD Negeri 2 Sendang Kulon yang saya hormati, dan teman-teman juga yang saya cintai, saya banggakan. Tim kerja SD Negeri 2 Sendang Kulon, beberapa hal terkait dengan kegiatan kita yang diawali tahun ajaran 2025-2026 ini kita menggunakan pedoman pembelajaran yang baru, dan itu panduan PPA yang baru edisi revisi 2025 juga sudah kami sharekan, panduan kokurikuler juga sudah kami sharekan, sehingga nanti tidak harus di print out tapi perlu dipahami dan dibaca, sehingga arah kita di dalam melaksanakan kegiatan ini tidak salang surup dengan yang diharapkan oleh Pak Mendikdasmen. Ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman. Ini berefleksi dulu kita, jadi atas dukungan panjenengan semuanya dalam kegiatan-kegiatan setahun yang lalu, tentang kegiatan-kegiatan kita, khususnya kemarin yang sudah diakhiri dengan evaluasi dan refleksi tentang hasil-hasil kegiatan kita. Semua data yang dilaporkan oleh Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman di SD 2 Sendang Kulon ini sudah kami analisa, dan ada peningkatan. Jadi ada dari 19 sekolah yang mendapatkan kejuaraan di tahun 2024 dan menjadi 22 sekolah. Sedangkan yang 6 sekolah ini ya meningkat, cuman meningkatnya baru pada taraf juara harapan. Jadi saya matur nuwun untuk Sendang Kulon 2 ini tidak hanya pada tahap harapan yang 6 itu, tetapi sudah masuk pada 22 sekolah yang masuk pada persentase sudah mendapatkan baik di kejuaraan 2024 maupun 2020. Hanya beberapa hal yang kami perlu matur, ini kalau bisa ya digali lagi potensi OSN. OSN ini penting, jadi dalam rangka penguatan kokurikuler dalam hal kritis kreatif anak-anak kita. Karena OSN itu dari tahun 2024 yang hanya ada 2 kejuaraan yang sampai nasional di SD 3 Tanjung Semi itu telah memberikan virus-virus baik kepada teman-teman sebanyak 8 kejuaraan. Jadi dari 2 menjadi 8 itu kan sudah bagus. Jadi setelah kami analisis 15 kejuaraan yang masuk ke provinsi itu, 8 itu berasal dari Kangkung. Kalau di presentase ya 8 per 15 itu berapa? Sudah lebih dari 60%. Itu diperoleh oleh teman-teman Kangkung. Dan itu sudah saya sampaikan pada Bu Kabid. Kangkung ada peningkatan yang luar biasa, khususnya sekarang akan masuk ke masalah program kokurikuler. Jadi kokurikuler ini kita di awal harus melakukan refleksi, kemudian menganalisis sebelum kita menentukan apa kegiatan kokurikuler yang akan kita pilih. Saya mau minta Bu Kepala Sekolah untuk disampaikan di KSP yang kemarin disusun itu untuk tema apa, bukan tema ya, kegiatan yang dipilih itu diantara 7 kebiasaan anak Indonesia hebat,
ataukah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, ataukah kegiatan lainnya, ini nanti mohon disampaikan. Kemudian saya percaya mestinya sudah disampaikan pada teman-teman, tapi paling tidak di forum ini saya juga akan mengkonfirmasi dulu. Kemudian nanti teman-teman juga mohon untuk menyampaikan refleksinya setelah Bu Kepala Sekolah menyampaikan itu, yaitu refleksi tentang kokurikuler P5 yang kemarin dilaksanakan itu bagaimana. Nah, apakah nanti relevan lagi dengan kokurikuler yang dengan tujuan yang baru seperti sekarang ini ataukah tidak? Ini yang pertama. Nanti yang kedua, setelah itu saya juga minta informasinya dari Ibu Kepala Sekolah tentang ini, penjadwalannya bagaimana? Apakah penjadwalannya itu menyebar atau memfokus di hari Sabtu ataukah bagaimana? Kalau saya lihat tadi kok menyebar dan banyak di hari Sabtu itu 3 JP atau 4 JP. Saya akan matur dulu bahwa kokurikuler itu merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan ini. Satu, penguatan. Kata kuncinya adalah penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter. Kita diberi keleluasaan itu, khususnya penguatan karakter 8 dimensi profil lulusan, dan itu tidak harus semuanya dikuatkan. Mana-mana nanti analisis panjenengan, mana-mana yang dikuatkan. Nah, ini mungkin saya kembalikan ke Kepala Sekolah. Monggo Bu Kepala. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasi bagi SMI Kedua Sendang Kulon dalam upaya memfasilitasi anak didik kami untuk program kegiatan kokurikuler. Kami mengambil 2 bentuk kegiatan, yakni kegiatan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Untuk pembelajarannya kami sebar jadwalnya di setiap hari, dan ada yang paling banyak itu di hari Sabtu seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, untuk tema pembelajaran atau kegiatan kokurikuler ini sudah kami lakukan di bulan Agustus kemarin, karena tema yang kami ambil yakni Semarak Kemerdekaan, Kreasi Seni dan Cinta Bangsa. Itu tema yang pertama. Untuk tema yang kedua, lingkunganku bersih, tubuhku bugar dan sehat. Ini misalnya akan kami adakan di semester 2. Nah, untuk Semarak Kemerdekaan dan Kreasi Seni dan Cinta Bangsa, ini kami fokuskan biarnya di bulan Agustus. Anak-anak menampilkan kegiatan kreativitas dalam upaya untuk mencapai standar kelulusan atau profil lulusan tadi, yakni kreativitas kolaborasi. Dan ini selain dari kegiatan Agustus kemarin, juga kemarin baru saja kami kemarin kami melaksanakan itu festinal. Kami membuat tajuknya Festival Literasi dan Numerasi. Ini untuk mengembangkan kekritisan kritis dan juga kemandirian dan kreativitas anak. Ini dalam upaya juga kami untuk menggali karakter-karakter anak, khususnya bakat-bakat anak dalam bidang kreativitas, yakni tarik suara, karena kemarin juga mengadakan lomba menyanyi, juga lomba numerasi dan juga literasi. Dalam rangka juga memperingati bulan bahasa di bulan Oktober kemarin. Alhamdulillah kolaborasi seluruh pihak, khususnya Bapak Ibu guru dan juga wali murid mendukung kegiatan kami kemarin 2 hari kemarin. Semoga ini bisa menjadikan dampak yang baik, bermakna bagi anak, karena anak tidak hanya belajar di kelas,
juga diberi kesempatan untuk menampilkan bakat-bakatnya. Semoga juga untuk prestasi Edunitas Kulon kedepannya bisa lebih lagi dengan kami berhasil mendapatkan bakat-bakat yang dulunya kami tidak tahu kalau anak itu punya bakat di bidang menggambar, di bidang seni tarik suara. Ternyata ketika mereka diberi kesempatan untuk tampil, mereka bertanggung jawab dan bisa menampilkan yang terbaik. Berarti program saya Sabtu itu bagus juga ya? Oke. Nah, maksudnya meningkatkan kepedulian teman-teman lah. Bakat minat anak-anak nanti artinya bisa tereksplor lah. Kan dengan kalau tidak ada program-program semacam itu kadang kita lalen, tidak kurang peduli lah. Nah ini sekarang setelah dianalisis hasil apa yang panjenengan tetapkan bersama tim pengembang kurikulum, ini berarti lanjut ya? Lanjut ya berarti. Artinya jenis kegiatannya 7 KAIH tetap positif diambil sebagai kegiatannya SD 2 Sendang Kulon di kokurikulernya dengan tema tadi dua tema 1 di semester 1 ini, tema 2 di semester kedua nanti. Nah, pelaksanaannya berada di menyebar, fleksibel, ada yang 3 JP di 3 atau 4 JP di akhir mata pelajaran, yang 3 JP atau 4 JP di hari Sabtu itu ya. Sekarang kita akan fokus pada keterkaitan relevansinya antara P5 yang kemarin dilaksanakan. Silakan direfleksikan oleh teman-teman guru, karena teman-teman guru itu adalah guru pelaksana kegiatan dan koordinatornya. Menyampaikan hasil kemarin P5 kemarin. Alhamdulillah Pak, kami untuk tahun kemarin melaksanakan P5. Itu ya ada yang 1 sampai 3 itu apa? Kelas 1 sampai 3 itu juga dikumpulkan di akhir atau? Dikumpulkan di akhir Pak. Ada kegiatan siswa itu ya, ada istilahnya mewarnai, ada yang kalau menyanyi kan tidak bisa dikumpulkan. Kelas 1 sampai kelas 2, 3 itu mewarnai, ada yang menggambar. Terus menganyam itu Pak, menganyam yang istilahnya yang sederhana sekali itu. Kalau menyanyi berarti ke apa Mbak? 6 profil lulusan itu masuknya ke kalau menyanyi kreatif. Iya. Kemudian anyam juga kreatif. Kreatif siswa itu. Karakter itu. Ada lainnya. Puncaknya itu ke pasar. Puncaknya ke pasar Krempiang itu Pak. Pusatnya ke pasar Krempiang. Jadi anak-anak itu nanti bisa istilahnya modalnya tadi berapa yang itu dikumpulkan. Kritis itu. Iya. Peningkatan dari istilahnya wali murid, istilahnya ada istilahnya kolaborasi dengan wali murid juga Pak. Anak-anak kelas kecil kan belum bisa membuat ini. Anak-anak itu hanya menghitung dari modalnya berapa, nanti setelah penjualan itu labanya berapa, begitu Bapak. Harapan kita memang harus kolaborasi. Iya. Apapun sekarang pun ya kolaborasi. Iya. Dalam hal kokurikuler pun. Maka di sini ada penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan, ini harus kolaborasi. Iya. Nah, maka ini terima kasih Bu. Dan ini diwujudkan dalam tema apa Bu? Kalau yang kemarin tuh temanya juga masih kemerdekaan dan untuk mewujudkan entrepreneur ke pasar Pekeng gitu. Entrepreneur ya. Sekarang Pak tadi yang koordinator kelas 456 ya. Terima kasih Pak untuk kegiatan kokurikuler yang terfokus pada akhir bulan Agustus itu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Dari kelas 5, contohnya kelas 5, dari beberapa kegiatan juga kelas 5 bisa aktif untuk mengikuti. Dari program yang pertama untuk pasar Krempiang itu juga saya menanamkan kemandirian Pak. Jadi
produk apa yang harus dibuat, nilainya berapa, dia awal-awal sudah menentukan. Bukan berarti dia di rumah Kelas membuat tinggi. kelas tinggi, karena Kelas kelas tinggi 456. Jadi jauh-jauh hari mereka harus sudah merancang apa yang harus disuguhkan pada saat kegiatan itu, baik nilainya maupun apa penjualannya, dan cara pencatatannya juga saya sarankan bisa dikelola dengan baik dan bisa dilaporkan dengan guru, baik dari kelas 4, 5, dan 6. Untuk kegiatan seninya juga pada saat pentas seni, kreativitas siswa, alhamdulillah dari beberapa itu ada yang dari kreativitas siswa mandiri. Jadi ada usulan dari mereka, oh ini mau tampil ini Pak, oke lah. Kalau seperti itu juga nanti harus dikoordinasikan, karena nanti penampilannya letaknya di mana biar penampilan juga bagus, bisa berjalan dengan lancar. Ini yang dapat saya sampaikan Pak untuk kegiatan menjelang untuk kurikulum yang terakhir maupun pelaksanaan. Berarti refleksi yang kemarin ada kesesuaian gitu. Ya, Harapan saya ada disesuaikan kesesuaian dengan masyarakat lokal. Artinya kalau di sini Pasar Kempeng itu diharapkan ya ada kesesuaian dengan bagaimana anak bisa nanti menjadi pedagang atau apa kan itu. Kemudian seninya itu berarti sesuai dengan seni yang diminati oleh masyarakat lokal juga kan gitu. Nah ini kesesuaiannya dengan nanti ini saya kembalikan ke Bu Kepala ya. Artinya setelah koordinator itu berefleksi bahwa itu ada kesesuaian ke depan kurikulernya, berarti di 7 KAIH-nya itu di mana Bu? Jadi kan 7 kebiasaan itu. Artinya yang sudah dilaksanakan Pasar Kempeng, kemudian apa ini? Pentas seninya. Kalau di 7 KAIH-nya nanti masuknya di mana? KAIH itu kan berarti bangun pagi terus beribadah, olahraga, makan sehat, makan bergizi, belajar, terus bermasyarakat, kemudian tidur cepat. Itu masuknya agak utamanya di mana? Di bermasyarakatnya. Gitu. Belajar, rajin belajar dan bermasyarakatnya kayaknya. Artinya kita harus juga paling tidak di dalam 7 KAIH-nya itu ada poin di mana utamanya itu. Jadi kalau sudah mantap 7 KAIH-nya, saya hanya memberikan masukan itu tadi masuk di poin utama di mana. Artinya kalau ini nanti jalan ya berarti poin pada KAIH dan rajin belajar dan bermasyarakatnya itu. Ya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di semester 1 ini. Dan di akhir saya matur bahwa nanti rapotnya akan ada setelah rapot intra, kemudian kemudian baru ekstra. Jadi sekarang rapotnya sudah disesuaikan dengan urutan bahwa sekolah itu memberikan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Itu yang kami sampaikan. Matur nuwun Bu Kepala. Di akhir kegiatan ini kita berefleksi Bu. Panjenengan bersama dengan saya seperti ini tuh merasa keberatan atau bagaimana? Saya mohon ada Mas Agung atau siapa berpendapat. Menurut saya ya Pak, sangat senang hati. Dengan kegiatan seperti ini itu sangat membantu kami dalam untuk merancang, untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Kalau dari saya untuk kegiatan seperti ini tuh lebih sering malah lebih bagus Pak. Ayo sing kabel-kabel kok piye? Enggak, maksudnya ini kayak guyon saja. Artinya itu tugas-tugas yang tupoksi kita masing-masing ya berjalan. Mengapa Sabtu saya gunakan untuk ini? Karena saya memang berpikir dalam hati, saya pengen
HK5 plus. Jangan ngerti HK5 plus, Pak. Saya itu punya program HK5 plus. Hari kerja saya 5 hari plus. Hari Luar kerja biasa. 5 hari plus. Ya. Satu. Jadi HK5 plus itu ada pada diri saya. Saya ingin hari kerja saya hanya 5 hari, tetapi plus 1 hari di hari Sabtu ini untuk mendampingi teman-teman. Karena paling tidak teman-teman kalau menggunakan saya menggunakan 5 hari kerja itu digunakan untuk kegiatan tugas sehari-hari saya yang utama, sedangkan seperti ini adalah tugas-tugas yang sekiranya untuk melayani teman-teman supaya tidak ada kekosongan. Di hari Sabtu kok ada suatu kekosongan, apa ini, Bu Kepala atau Pak Kepala Sekolah ada suatu masalah, iki aku arep ngamplok karo sapa hari Sabtu padahal ini urgent. Nah, ini sesuatu yang memang saya ambil. Matur nuwun Mas Agung kalau Pak. Karena saya kayak rogo Mas Sola. Mas Sola gimana Mas Sola? Terima kasih Pak ya. Dengan adanya kegiatan ini saya sendiri itu sangat sangat terbantu Pak. Nggih. Pertama kan saya juga merasa banyak kekurangan, jadi juga perlu banyak bimbingan dari Pak Fauzan. Betul, nggih. Oke. Jadi Yuk, Mbak saling belajar saya Pak. belajar ya. Saling belajar. Jadi jangan sampai kita ini apa? Belum tentu saya itu menguasai semuanya. Kalau jenengan gimana? Dengan adanya kegiatan ini saya merasa senang karena yang kemarin kurang bisa melengkapi kekurangannya apa, jadi tahu kan harus lebih meningkatkan lagi. Nggih. Oke. Artinya peningkatan kompetensi itu kita selalu tindak lanjuti terus gitu nggih. Nggih. Harapan saya ya hal-hal semacam ini nanti diramu yang bagus, dimasukkan ke medsos kita. Ya itulah yang harus dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Sendang Kulon. Mulai dari mengidentifikasi, refleksi, kemudian merencanakan, dilaksanakan, dievaluasi, ya terus seperti itu terus. Jadi kalau saya mendampingi, ya mendampinginya ya bagaimana merefleksikan, mengidentifikasi, kemudian merencanakan program, aksi nyatanya bagaimana, kemudian dievaluasi. Semua program, termasuk ini tadi program kokurikuler. Kali ini kita menganalisis dan mengidentifikasi apakah program yang telah disampaikan di kurikulum itu betul-betul sudah mantap untuk dilaksanakan. Kalau oke, mari nanti kita tindak lanjuti dengan pelaksanaan di sekolah kita untuk kedepannya memberikan penguatan, pendalaman, pengayaan kepada murid tali intrakurikuler atau penguatan karakter. Saya kira itu yang saya sampaikan. Matur nuwun, sudah berefleksi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.